I got so much motherfucking design on right now. Woi, lagi pada bahas apaan sih? Ini kita lagi mau menyelesaikan tugas akhir UAS ya. Ya. Kita mau nampil video nih. Ini ada anggota kelompok kami di sini. Yang topik yang kita bahas di video ini ada ini, dan ini. Oke, stay tune. Nah. Teknik penyampaian pesan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi atau pesan kepada orang lain. Tujuan dari teknik ini adalah memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan efektif oleh penerima. Nah, ada beberapa contoh dari teknik penyampaian pesan. Yang pertama yaitu variasi suara, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga kontak mata, dan yang terakhir bahasa tubuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang variasi suara. Variasi suara itu ada dua macam. Yang pertama ada nada suara dan kecepatan berbicara. Yang pertama itu ada nada suara. Dan kesimpulan nada suara itu ada 6 jenis. Yang pertama ada memahami tujuan dalam perbicaraan, memperhatikan bahasa tubuh, hindari interupsi, gunakan bahasa yang terada dan jelas, hindari penggunaan bahasa kasar atau obsesif. Yang kedua ada kecepatan berbicara, yaitu ada siapkan kesimpulan Anda tidak lebih dari 3 poin. Yang kedua ada atur ritme nafas. Yang ketiga ada hindari istilah atau jargon. Yang keempat ada tatap mata audiens, dan yang kelima ada konfirmasi dengan audiens. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah teknik penyampaian yang kedua, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah saat presentasi itu sangat penting dilakukan agar mengekspresikan emosi kita kepada audiens. Ada 2 ekspresi wajah yang harus dilakukan saat melakukan presentasi. Yang pertama adalah senyum. Senyum merupakan ekspresi wajah yang paling umum yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang positif. Dan yang kedua itu adalah ekspresi wajah yang serius. Jadi ketika ingin menyampaikan sebuah informasi penting, ekspresi wajah yang serius dapat membantu menunjukkan bahwa Anda sedang berbicara atas kepentingan dan kredibilitas tentang topik yang Anda sampaikan. Yang ketiga, kontak mata. Apa sih kontak mata? Kontak mata atau eye contact adalah kejadian ketika 2 orang melihat mata satu sama lain pada saat yang sama. Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut okulesik dan memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial. Frekuensi dan arti kontak mata sering bervariasi dalam berbagai budaya manusia. Apa sih kontak mata itu? Yang pertama, sambut semua audiens. Upayakan untuk menjalin kontak mata dengan seluruh audiens, tidak hanya dengan beberapa orang di baris depan atau di sisi ruangan. Contohnya, selamat siang semuanya, apakah yang di belakang kedengaran? Yang kedua, jangan membaca teks atau presentasi terus-menerus. Hindari mengalihkan perhatian Anda terlalu lama pada bahan bacaan atau teks yang ada di hadapan Anda. Nah, yang keempat itu ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh merupakan komunikasi nonverbal yang melibatkan gerak, ekspresi wajah, dan postur tubuh untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Dalam konteks public speaking, bahasa tubuh memainkan peran penting dalam mengaktifkan efektivitas dan daya tarik presentasi. Nah, bahasa tubuh sendiri itu digunakan pada public speaking pada umumnya dan juga mempengaruhi daya tarik kepada audiens. Nah, itu adalah bahasa tubuh yang bisa saya sampaikan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hand gesture itu. Hand gesture adalah bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersama dengan paralel kata-kata. Dan fungsi dari hand gesture sendiri itu adalah dapat mengklarifikasi sesuatu pesan atau perhatian yang kita sampaikan dan meyakinkan ketulusan hati kita serta antusiasme kita kepada audiens. Terima kasih Mas ya. Ice breaking adalah sebuah aktivitas atau teknik yang digunakan untuk memecah kebukuan atau ketegangan pada awal sebuah pertemuan atau sesi. Tujuan dari ice breaking adalah untuk membantu anggota kelompok atau peserta menjadi lebih nyaman, terlihat, dan terbuka dalam berinteraksi. Jadi, kesimpulannya adalah teknik penyampaian pesan adalah
kunci dalam komunikasi efektif yang melibatkan bahasa yang tepat. Lalu, hand gesture adalah komunikasi nonverbal yang digunakan untuk menekankan pesan dan menambah ekspresi wajah. Serta ice breaking adalah teknik untuk mengatasi ketegangan awal, lalu menciptakan suasana santai dan membangun ikatan dalam interaksi sosial. Bang, ada yang jatuh tuh, Bang. Jatuh tuh. Apaan tuh? Apaan tuh tulisannya? IN. Mungkin cukup sekian hasil video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak? Sikat.